Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 30 dengan judul perikop Yakub memperoleh ternak. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Demikianlah sabda Tuhan. Yakub pintar ketika ada persetujuan mengenai pembagian domba. Yakub akan mengambil semua domba yang ada belang-belang atau ada bintik-bintik. Jadi diseleksi, yang bintik-bintik, yang belang-belang, dan yang hitam itu untuk Yakub, sementara yang mulus, yang putih itu untuk Laban, omnya. Laban itu omnya Yakub. Tetapi Yakub tidak mau kalah cerdik, sebab tentu sedikit yang belang-belang, sedangkan banyak domba itu menjadi banyak karena Yakub pintar mengembalakan, Yakub pintar merawat domba-domba itu. Jadi jasa dari Yakub itu besar sekali, membantu Laban omnya untuk punya banyak ternak. Jadi mestinya yang separuh-separuh ya, tapi karena yang bintik-bintik, yang belang-belang sedikit, Yakub akhirnya membuat pewarna dari dahan hijau, dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Lalu dikupas, lalu ditaruh di dalam tempat minum, di dalam palungan atau tempat makan hewan. Jadi ketika mereka datang, mereka berdesak-desaan, sehingga kambing bulu kambingnya itu, bulu dombanya itu bercak-bercak dari tinta ini, dari tinta dahan hijau, pohon badam, dikupasnya ini. Jadi getahnya itu memberikan warna, sehingga banyak dari kambing-kambing itu dan domba-domba itu yang akhirnya menjadi bintik-bintik dan belang-belang. Itulah pintarnya Yakub. Ya, manusia memang harus cerdik ya, meskipun jujur juga tetap harus cerdik. Cerdik itu nggak apa-apa, jujur itu bagus, harus jujur, harus cerdik itu juga diperlukan. Sebab ketika kita menghadapi orang yang curang, kita tuh harus pintar, harus cerdas. Jangan sampai kita menjadi bulan-bulanan orang yang curang. Orang yang jujur harus juga cerdas dan cerdik, supaya kita tidak diperdaya oleh orang-orang yang curang, yang suka memanfaatkan. Jadi jujur tuh wajib, tapi perlu cerdas dan cerdik juga. Seperti Yakub ini, mari kita menjadi seperti Yakub yang juga cerdas, tetapi juga seperti kata Yesus, kamu itu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka jadilah
pintar seperti ular dan lembut seperti merpati. Artinya kita tetap jadi orang yang jujur, tetapi juga orang yang pintar. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.